Indah dia kisah kasih kenangan yang takkan terlupakan di dalam hidupku sampai jauh di hari nanti. Ku terlena di tengah malam sepi, sungguh syahdu nikmatnya sayang lagu mesra mengiringi kesan cinta dulu. Oh, betapa indahnya. Ku termenung menghayal dan berkata, adakah cinta yang sehangat dan semanis dulu? Selamat tinggal kenangan yang jauh berlalu. Mungkinkah malam ini kan tiba menjelma menjadi seindah dahulu. Pembuka kisah. Dua orang lelaki parubaya, Bram dan Philip, berdiri berjajar menatap nanar masa yang berjalan pelan. Suasana saat itu hening, sehening hati mereka. Namun keheningan itu tiba-tiba pecah. Deritan pintu yang terbuka memecahkannya. Sesosok gadis dengan wajah sayu muncul di sana, berjalan pelan ke arah keduanya. Di hadapan dua lelaki itu, seraya berdatang sembah, si gadis duduk berlutut, memohon pengampunan. Maafkan Kirani, papi. Kirani yang menyebabkan semua ini terjadi. Bram berjalan mendekati Kirani. Dengan menunduk, ia ulurkan tangan ke arah bahu putri kesayangannya, seraya meminta Kirani berdiri. Seakan tak bertenaga lagi, Kirani tetap duduk tersimpuh, memaksa Philip maju, membantu mengangkat tubuh tersimpuh itu. Tidak seperti tadi, Kirani mampu menegakkan tubuh, tapi kepalanya tetap saja melayu. Sudahlah Kirani, papi sudah tahu apa yang sebenarnya hendak engkau katakan. Kami berdua baru saja memperbincangkannya. Ini semua bukanlah salahmu, tapi salah kami berdua, terutama papi. Kirani mengangkat kepalanya, memandangi tak percaya kedua orang tua di hadapannya, sambil mereka-reka makna yang diucap ayahnya barusan. Dari sana, ia berkeyakinan bahwa pengetahuan ayahnya belum sampai pada apa yang sesungguhnya terjadi. Keyakinan itu bertambah ketika Bram mengucap kata lagi. Papi minta maaf telah salah mempertunangkan Hans dengan Kirana yang seharusnya bertunangan denganmu. Kami mengaku salah karena tak bertanya dulu kepada Hans siapa yang ia ingini dari kalian berdua. Dan benarlah keyakinan itu. Ternyata sampai di situ saja pengetahuan ayahnya. Kembali Kirani menatap Bram serta Philip dengan tatapan mata nanarnya. Kemudian Kirani mengambil waktu sebentar untuk menghela napas panjang, agar mudah dirinya menjelaskan persoalan yang telah memporak-porandakan kehidupan mereka. Mulailah Kirani bercerita, sedang Bram dan Philip mendengarkan dengan setia. Tak ada suara lain di sana kecuali suara Kirani yang bercerita, memutarkan fragmen kehidupan mereka. Selamat tinggal kenangan yang jauh berlalu. Mungkinkah malam ini kan tiba menjelma menjadi seindah dahulu.
Bab ke-1. Syam ditangkap polisi. Tidak seperti kebanyakan pasar-pasar lain di Batavia yang mulai redup keramaiannya ketika petang tiba, Pasar Gambir malah menunjukkan geliatnya. Pukul 4 petang, para pedagang baru mulai bersiap menggelar dagangannya. Selain pedagang, orang-orang dari berbagai penjuru Batavia dan juga daerah-daerah lain yang mengitari ibu kota Hindia mulai mengampuhi pelosok pasar. Mereka sengaja datang hendak menghabiskan malam di permulaan pekan Pasar Gambir. Dan malam pun sepertinya akan semakin semarak karena pada satu sudut pasar terlihat kesibukan segerombolan pemasang alat sirkus lengkap dengan komedi putarnya. Tidak seperti biasanya pula, di petang hari ini polisi tampak banyak berkeliaran. Mereka menggunakan seragam dan persenjataan lengkap. 6 orang di antaranya berjaga-jaga di pos depan yang berada di gerbang pasar. Mata mereka menelisik tajam kepada setiap orang yang hendak masuk maupun keluar pasar. Bagi yang hendak masuk, tak bisa berlaku begitu saja. Akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap mereka. Tentu saja semua keheranan dengan laku yang ditunjukkan polisi yang lain daripada biasanya. Wajah terlihat garang dan lagi banyak jumlahnya. Belakangan kemudian mereka paham ternyata polisi bukan saja sedang menjaga keamanan pekan yang akan dimulai pada hari ini, tapi juga sedang menggelar razia. Pasalnya, polisi mencium gelagat adanya pergerakan pemuda pribumi yang menentang pemerintahan kolonial di Pasar Gambir ini. Gelagat adanya pergerakan itu sebenarnya dapat dimaklumi jika terjadi di Pasar Gambir. Berbagai orang dari segala penjuru Batavia, Tangerang, Buitenzoh, Karawang dan Bekasi tumpah ruah di sini. Aktivitas pasar yang tak sekedar tempat jual beli barang, tapi juga tempat mencari hiburan rakyat ini adalah tempat yang aman dan strategis untuk melakukan kegiatan pergerakan. Aktivitas pergerakan dapat tersamar oleh aktivitas perdagangan dan pula hiburan. Dalam upaya melanggengkan kekuasaan kolonialnya, wajar saja apabila pemerintah bersikap curiga dan khawatir. Ulah para pemuda dan pemudi Hindia yang mengucap ikrar Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 beberapa tahun silam telah membuat pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap gerakan-gerakan yang mengobarkan semangat persatuan bangsa. Jauh sebelumnya, ketika Budi Utomo didirikan tahun 1908, pemerintah pun sebenarnya telah dibuai kecemasan. Pada masa itu, pejuang-pejuang Bumi Putra merubah total pola perjuangan dalam melawan kekuasaan pemerintah kolonial. Di awal-awal pergerakan hingga awal tahun 1920-an, mereka menyuarakan keinginan akan adanya perubahan sistem pemerintahan. Pada tahun-tahun selanjutnya, perjuangan itu sampai pada gagasan mengenai bumi Hindia merdeka yang lepas dari penjajahan. Tentu saja langkah pergerakan ini membuat pemerintah cemas. Apalagi keinginan kemerdekaan bangsa Hindia yang berdaulat di buminya sendiri, bak cendawan yang bermekaran di musim hujan, menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, terbawa oleh arus balik pemuda-pemudi pilihan yang mengikuti Kongres Pemuda. Pemerintah pun punya sederet nama, orang yang dicurigai menjadi motor penggerak perjuangan ini. Mereka-mereka itu telah dilokalisir gerak-geriknya, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Jika aktivitasnya telah dianggap membahayakan pemerintahan, dengan mudah akan ditangkap dan dipenjarakan. Ada Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir dan juga banyak nama-nama lainnya. Mereka menunjukkan perlawanan secara terang-terangan. Sekarang hampir semua pejuang pergerakan yang bersuara keras sudah ditangkap dan dibuang jauh dari Pulau Jawa. Soekarno di Flores, Hatta dan Syahrir di Banda Neira. Namun perjuangan pergerakan tidak berhenti sampai di sini.
Terus saja perjuangan ini berkobar-kobar. Pemerintah Hindia pun menjadi tak habis pikir, mengapa masih banyak saja orang bodoh yang mengumpankan dirinya untuk ditangkap karena berlaku makar. Seperti Samiun sekarang ini. Sekali ini, orang yang bernama Samiun itu yang menjadi target penangkapan. Samiun menjadi incaran karena tulisan-tulisannya di sebuah terbitan koran gelap. Siapa dan di mana keberadaan orang ini sebenarnya tak begitu terang bagi pemerintah. Samiun menyamarkan diri dengan begitu baiknya. Tidak ingin ia dikenal seperti para pejuang pergerakan yang telah ditangkapi itu. Kemarin, berita penting baru saja didapatkan pemerintah lewat trik sandi yang sering muangkal di Pasar Gambir. Samiun, orang nomor 1 yang sedang diburu pemerintah Hindia, dicurigai sering berkeliaran di Pasar Gambir. Dan kecurigaan itu benarlah adanya. Di dalam sebuah toko, tempat berjualan beras dan gula serta kebutuhan sandang lainnya, segerombolan anak muda, Kirani, Syam, Hussein, Tomo, Poltak dan Prawira, baru saja selesai mengadakan pertemuan rahasia. Dari luar, tidak tampak sama sekali kalau mereka berkegiatan rahasia, berkegiatan makar, karena mereka berlaku sebagai pembeli dan teman pemilik toko. Diketahui khalayak umum, toko sandang tersebut kepunyaan Prawira, seorang pemuda lugu nan baik hati. Dari kasat mata, tak akan pernah dikira Prawira mampu berlaku makar kepada pemerintah. Ia terlihat sebagai seorang yang baik-baik saja adanya. Prawira menyewa gedung tempatnya berjualan dari Tuan Ibrahim, ayah Kirani, gadis cantik yang sedang bersama-samanya sekarang. Di menyebelah toko milik Prawira, juga berjejer beberapa toko milik orang-orang Tionghoa. Semuanya menyewa gedung milik Tuan Ibrahim. Toko kepunyaan Prawira berada di sudut kiri bangunan panjang milik Tuan Ibrahim. Ruangannya sedikit lebih lebar dari ruang toko lainnya. Selain lebih lebar, ruangan toko milik Prawira mempunyai satu keistimewaan tersembunyi. Dalam keseluruhan bangunan milik Tuan Ibrahim ini, ada sebuah ruangan memanjang yang berpintu di toko milik Prawira. Ruangan itu diapit 4 toko yang berpunggungan dengan 4 toko lainnya, sehingga tak ada yang tahu adanya ruangan itu. Jikalau orang teliti dengan luas bangunan, barulah akan ketahuan ada ruangan tak bertuan di tengah-tengah bangunan toko itu. Tapi siapa pula yang rajin hendak menghitungnya? Ketika membelinya, Tuan Ibrahim diceritai pemilik pertamanya, seorang Tionghoa, ihwal mula dibangunnya gedung itu. Ruang tersembunyi itu sengaja dibangun untuk menimbun barang-barang dagangan agar nantinya dikeluarkan jikalau harganya sudah naik. Sesuatu hal yang galib dilakukan oleh para pedagang yang ingin menangguk untung besar. Jikalau dulu ruangan itu dipakai untuk barang sembunyian, sekarang ruangan itu dipakai menjadi markas pergerakan pemuda yang dipelopori oleh Syamsul Haris, seorang pemuda dengan pemikiran-pemikiran progresif. Ide pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh pemuda pergerakan yang dikenalnya semacam Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, dan banyak lagi. Syam, begitu biasanya Syamsul Haris dipanggil, bertemu dengan para tokoh itu di banyak acara, termasuk pada Kongres Pemuda tahun 1928 yang terjadi 8 tahun silam. Ia menyusup ke arena kongres demi memenuhi kepuasan batinnya, melihat semangat persatuan yang digerakkan oleh para pemuda-pemudi yang mewakili semua suku besar yang ada di bumi Hindia. Kala itu, umurnya masih sangatlah muda, baru 18 saja. Pergerakan Syam disokong kuat oleh Kirani, seorang wanita cantik bernalar cerdas, lagi kaya. Adalah Kirani pula yang bersiasat pada ayahnya Tuan Ibrahim,
agar prawira dapat menyewa toko yang berpintu ruang tersembunyi itu. Sebenarnya, ide prawira menyewa gedung untuk berjualan beras dan gula hanya kepura-puraan Kirani sajalah awalnya. Kalau sekarang prawira serius berjualan, itu dikarenakan untuk menutupi gerakan mereka saja. Tambahan lagi, prawira pun menangguk laba berjualan beras dan gula ini. Sokongan Kirani pada pemikiran Syam menjadikan keduanya bagai alu dan lesung saja. Pergerakan ini pun tak dimulakan dari pemikiran yang serius, dimulakan oleh sebuah pertaruhan Kirani dan Syam saja. Pemikiran-pemikiran Syam yang anti-kolonialisme sejalan dengan pikiran Kirani, meski ia seorang dengan ras Belanda. Dalam setiap mereka bertemu, akan terjadi percakapan sengit. Lama-kelamaan, hal itu tidak memuaskan hati mereka. Sehingga akhirnya Kirani menantang Syam menuliskan apa yang diperkatakan dengan sengit itu. Begitupun ia akan melakukan hal yang sama. Maka mereka berdua pun bersepakat menuliskan artikel untuk dikirimkan kepada koran-koran yang terbit di Batavia, terutama sekali koran yang berbahasa Melayu. Barang siapa tulisannya termuat di koran, maka dialah yang menjadi pemenang. Dengan itu berarti pemikirannya lah yang paling baik. Lebih dari 5 tulisan yang masing-masing mereka bikin, namun tak satu pun yang termuat di koran. Padahal menurut mereka tak kalahlah artikel yang mereka tulis itu jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah termuat di dalam surat kabar yang ada. Sepertinya mereka lupa ataukah memang tak sadar bahwa dalam sebuah penulisan artikel perlu ada yang dipandang dari diri si penulis agar tulisannya dapat termuat di surat kabar. Sedangkan Syam, siapalah dia? Hanya seorang pemuda kebanyakan yang cukup punya keberuntungan karena dapat bersekolah hingga menamatkan mulu. Kalau Kirani, siapa pula ia? Memang status sosialnya baik di masyarakat, namun tak mungkin ia menerangkannya, karena lakunya akan sangat membahayakan kehidupan keluarganya di tengah-tengah pergaulan bangsa Eropa. Putus asa bercampur geram membuat mereka beride menerbitkan sendiri tulisan-tulisan itu. Syam pun menjadi bersemangat tatkala Kirani menyanggupi menyediakan mesin cetak stensil sederhana. Dengan mengajak beberapa orang teman lagi yang sejalan, Kirani dan Syam merancang ide membangun suatu gerakan menentang kolonialisme lewat tulisan. Bersama mereka bergabunglah prawira, Hussein, Tomo, dan Boltak. Semua mereka adalah teman Syam ketika bersekolah di Mulu dahulu. Pada permulaannya, gerakan mereka disuarakan melalui percetakan selebaran-selebaran saja. Belakangan, mereka pun menerbitkan sebuah koran yang dinamai Fajar. Sudah 2 kali koran Fajar terbit, dan untuk yang kedua kalinya beroplah cukup besar, tak kurang dari 1000 eksemplar. Jumlah sebanyak itu membutuhkan waktu seminggu untuk menghabiskannya. Untuk harga, mereka tak mematok angka nominal tinggi, hanya sekedar cukup untuk mengganti ongkos cetak. Koran ini tak berizin pemerintah sehingga ilegal. Karena itu, penyebarannya harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan Pasar Gambir menjadi tempat yang baik untuk menyebarkan koran Fajar hingga keluar Batavia. Koran Fajar pun kemudian menjadi penyampai pemikiran-pemikiran para tokoh pergerakan yang ditulis ulang oleh Syam. Kenalnya ia dengan tokoh-tokoh pergerakan telah memudahkannya untuk juga menyusupkan paham-paham kebangsaan kepada ribuan pemuda militan yang membacai koran Fajar. Sebenarnya paham-paham kebangsaan yang ditulis Syam banyak berasal dari pemikirannya sendiri. Sehingga bagi para simpatisannya, Syam pun layak disebandingkan dengan para tokoh pemuda yang dikenal itu. Sayangnya mereka tak tahu rupa Syam, pun nama aslinya. Syam hanya menggunakan nama samaran Samiun dalam setiap artikel yang ditulisnya. Sesungguhnya hal ihwal tentang Syam pun masih samar bagi teman-teman sepergerakannya. Syam pernah menceritai bahwa dirinya berasal dari kota Solok, kota di Minangkabau. Di Batavia, Syam berumah dan bekerja pada saudagar Belanda.
Diceritainya pula ia pernah tinggal di Nederland 3 tahun lamanya. Sebab apa di Nederland tak pernah ia menerangkannya. Urusan pekerjaan itu saja terangnya. Selain tulisan-tulisan Syam yang memenuhi hampir semua halaman yang ada, syair yang dicuplik dari kumpulan syair Aku Anak Indonesia, karya Hanafi, juga menjadi rubrik yang selalu ada dalam 2 kali penerbitan Koran Fajar. Hal ihwal orang bernama Hanafi pun masih misterius. Tak ada yang tahu siapa Hanafi, pun Kirani, Husein, Tomo, Prawira atau Poltak. Hanya Syam sajalah yang paham. Dan Syam pun tak hendak menyingkap siapa di sebalik nama Hanafi ini. Semenjak penerbitan Koran Fajar yang pertama, pemerintah Hindia sudah tampak kegerahan. Artikel-artikel pedas tentang kolonialisme dari Samiun ditakutkan menjadi propaganda untuk menggalang perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Belum lagi berita-berita yang menyingkap perlakuan pemerintah Hindia terhadap bumi dan orang-orang bumi putra yang ibaratkan mengisap darah bangsa Indonesia. Bertambah-tambah saja kegeraman dari pemerintah. Samiun pun menjadi orang buronan nomor 1 pemerintah saat ini. Tapi sama sekali pemerintah buta akan hal ihwal manusia bernama Samiun. Petunjuk yang ada pun samar. Penyebaran Koran Fajar ke wilayah-wilayah sekitar Batavia melewati Pasar Gambir. Biarpun samar petunjuknya, pemerintah menyusurinya juga. Tepat saat mula dimulainya pekan keramaian di Pasar Gambir, polisi mengadakan razia besar-besaran di tempat itu. Ketika keluar dari toko, masing-masing mereka, Kirani, Syam, Tomo, Husein dan Poltak, membawa kantung berisi beras maupun gula untuk mengesankan bahwa mereka berbelanja. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan kalau mereka sedang membawa Koran Fajar terbitan ketiga. Dilakukan bukan karena adanya razia polisi, tapi karena memang mereka sangat berhati-hati dalam tindak tanduknya. Meski para pemilik toko mengenali Kirani sebagai putri Tuan Ibrahim, mereka mengkhawatiri kalau di antara para pemilik toko tersebut ada yang tak senang seringnya mereka masuk ke toko milik Prawira. Takut-takutnya pula ada yang curiga dan berniat melaporinya ke polisi. Makanya dari sisi penampilan, sedapat mungkin mereka mengesani diri sebagai orang biasa saja, sebagai muda-mudi yang sedang pelesir. Prawira pun tak segan mengenalkan mereka kepada penjual lainnya sebagai temannya bersenda dan bermain, serta meminta pemakluman bila teman-temannya sering berkunjung dan berlama-lama di dalam toko miliknya. Koran Fajar yang dibawa dalam masing-masing kantung tidak banyak jumlahnya, hanya 25 eksemplar saja. Jumlah halamannya pun hanya 8 saja, sehingga tebalnya tak tampak menyolok mata. Terbitan ketiga itu baru saja selesai dicetak. 2 harian penuh, Prawira, Tomo, dan Poltak tak tidur menyelesaikannya. Karena Koran Fajar terbitan ketiga telah tercetak, petang ini mereka berkumpul, bermusyawarah mencari cara penyebarannya. Tugas penjualan diserahkan kepada Poltak dan Husein. 2 orang ini sangat paham cara-cara perdagangan gelap. Tinggal lagi bagaimana membawa koran itu keluar dari toko Prawira, yang tentu tak bisa dilakukan sekaligus karena akan mencurigai. Membawa keluar sedikit-sedikit sebagaimana juga dilakukan sebelumnya, itulah yang dilakukan sekarang. Mereka pun bersiap menaiki bendi milik Kirani yang sudah terpatri di depan toko sedari tadi. Berturut-turut Kirani, Poltak, Tomo, Husein, dan terakhir Syam menaiki bendi. Tinggal Prawira yang tak ikut rombongan. Petang itu mereka hendak bermaksud pulang ke rumah masing-masing. Tak ada niatan sama sekali untuk bersukaria di hari permulaan pekan keramaian Pasar Gambir malam nanti. Pun Poltak dan Husein yang mendapat tugas berjualan koran.
Mereka berdua hendak membuang kantuk terlebih dahulu setelah 2 hari tak tertidur melembur. Setelah semua terduduk dengan benarnya, Supri, Sais Bendi, memerintah kuda berjalan dengan lecutan kerasnya. Bendi pun bergerak perlahan melintasi hiruk-pikuk persiapan pekan keramaian. Roda berputar menggeratak melintasi bebatuan kecil yang merintang sepanjang jalan. Kerumunan orang dan bangunan toko serta gudang seling berseling terlewati. Lagi Bendi berjalan dan melewati sebuah gudang besar yang bisa ditebak pula siapa pemiliknya, yang tak lain dan tak bukan adalah Tuan Ibrahim, ayah Kirani. Gudang besar itu dijadikan sebagai tempat penyimpanan beras yang diusahakan Tuan Ibrahim. Lewat di depan gudang itu, Kirani menolehi Amang, penjaga yang berdiri di muka pintu gudang sambil melempar senyum manis ke arah penjaga itu. Sayang jarak keduanya cukup jauh, sehingga Amang tak dapatlah ia melihat senyuman itu. Yang tertampak oleh Amang hanyalah bendinya saja. Siapa-siapa orang yang berada di atasnya tak terlihat olehnya. Tapi perasaannya meyakini ada Nona Kirani di sana. Dari kejauhan, Amang melambaikan tangan. Lambaian yang mengisyaratkan sesuatu, bukan sekedar menyapa saja. Namun tak ada yang gubris sehingga memaksa Amang berteriak, "Tunggu!" Semua menolehinya dan bercepat Kirani meminta Supri menghentikan Bendi. Dari belakang terlihat Amang berlari-lari menghampiri mereka. Setibanya di dekat Bendi dan selesai mengatur nafasnya yang ngos-ngosan, Amang pun berkata, "Hati-hati Nona Kirani, di depan ada razia polisi." Rona muka semua mereka yang di atas Bendi memucat demi mendengar kabar yang disampaikan Amang barusan. Syam, Tomo, Hussein, Poltak, terlebih Kirani tampak menjadi gusar. "Bagaimana ini?" berkata Tomo dengan gugup. Dia yang paling penakut di antara semuanya. Semua jadi terdiam terpana, namun ketegangan terkias jelas di wajah mereka. Sejurus lamanya mereka pun hanya mampu saling pandang memandang saja, tak mampu berucap kata. Keterpanaan itu syukur tak berlangsung lama, karena akhirnya Sam mengambil inisiatif, bertindak, meminta Tomo, Hussein dan Poltak turun dari Bendi. Begitupun ia dengan cepat lompat dari atas Bendi. Kirani sajalah yang tertinggal di atas Bendi, bersama Supri tentu saja. Kita harus berpisah, menyebar. Tak baik bila terlihat bersama seperti sekarang. Dik Kirani, engkau kenal baik dengan banyak polisi. Aku meyakini engkau dapat meloloskan diri dari pemeriksaan dengan aman. Kantung-kantung itu kita titipkan kepada Kirani. Kita taruh di bawah tempat duduk ini. Aku dapat meyakini dengan adanya Kirani, Bendi ini akan lewat tanpa diperiksa. Kita cari cara lain untuk menyusupkan Fajar ke arena pekan nanti. Sin, engkau jumpai Kirani selepas keluar dari sini nanti. Ambillah Fajar ini nanti. Sementara kita berpisah di sini. Sebagaimana telah disepakati, 2 hari lagi kita bertemu di dalam toko. Panjang Sam berkata-kata memerintah apa yang harus dilakukan, dan semua langsung paham maksudnya. Dengan tenang dan tanpa bicara, Tomo, Hussein maupun Poltak mulai merenggangkan diri, berpura-pura tak mengenal satu sama lainnya. Tomo berjalan ke arah kanan, Hussein ke kiri, sedang Poltak berbalik arah ke belakang. Hanya Sam yang masih berdiri di dekat Bendi. Ia masih menyempatkan diri untuk mengatai Kirani agar berhati-hati. Dan barulah setelah itu, Syam bergerak, berjalan lurus ke depan, menyongsong pemeriksaan yang hendak dilakukan 6 orang polisi di pintu gerbang. Di atas Bendinya, Kirani memerhatikan segala temannya, ke kiri, ke kanan, belakang, maupun ke arah depan.
Semuanya dipastikan berada dalam jangkauan pandang. Setelahnya, ia pun memerintah Supri untuk mulai berjalan kembali secara perlahan. Sesungguhnya Kirani tak tahu pasti mengapa polisi mengadakan razia hari ini. Namun tak urung, jantungnya berdegup kencang. Takut ia tak bisa mengelak dari pemeriksaan. Kalau sampai itu terjadi, maka matilah ia rasanya. Bagaimana ia dapat menerangkan kepada polisi bila ditemukan ada barang haram di atas pendinya? Dan bagaimana pula jadinya nanti? Tak ingin ia membayangkan hal yang macam-macam lagi. Diteguhkannya saja hatinya, sebab jika tak begitu, polisi malah akan curiga bila lakunya tertampak gugup. Kira-kira 50 meter lagi, Bendi akan melewati gerbang pasar. Berjarak 10 meter ke depan, Sam berjalan juga menuju ke arah yang sama. Meski ramai dan banyak orang yang berlalu lalang, suasana sangat tegang dirasa. Bisa terlihat dari rona muka orang-orang yang berlalu lalang itu. Kirani terus memandang ke depan. Sesekali ia menoleh ke kiri, ke kanan dan ke belakang, memastikan 3 temannya yang lain masih ada dalam pandangannya. Dan tatkala pandangan matanya dialihkan kembali ke depan, ia pun menjadi sangat tercekat. Sebuah mobil melaju kencang melewatinya dan menuju ke arah Sam. Seolah sengaja memegat laju Sam, mobil berhenti persis di mukanya. Sejurus kemudian, seorang pemuda Indo keluar. Lekas si pemuda itu mendekat dan mendekap bahu Sam, mendorong dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Kirani pun menjadi terpaku demi melihat kejadian yang berlangsung di mukanya. Namun tak mampu ia berbuat apa-apa pun berkata-kata. Hanya hatinya saja yang berteriak, "Sam ditangkap polisi." Kirani menolehi Tomo, Hussein dan Poltak, memberi isyarat kejadian yang menimpai Sam. Mereka pun tahu akan kejadian yang menimpa diri Sam. Berempat mereka terdiam dan terpaku di tempatnya berdiri masing-masing.